Selanjutnya, ya, nah akan kita buktikan nih dengan ekspansi kofaktor. Nah, di sini kita akan menggunakan matriks D ya, yang sama seperti pada soal sebelumnya, ya. 210 min 132 401 210 min 132 401. Oke. Nah, di soal ini kita akan membuktikan beberapa hal ya. Yang pertama bahwa determinannya maupun meskipun kita menggunakan metode yang berbeda, dia akan tetap menghasilkan nilai determinan yang sama. Yang kedua adalah terkait untuk menghitung determinan. Nah, kemudian yang ingin saya buktikan selanjutnya adalah terkait menghitung determinan menggunakan metode ekspansi kofaktor yang bagian sini. Oke. Dimana nanti kita akan mencoba ya, mencari determinan dari masing-masing baris. Ya, karena tadi saya sudah klaim bahwa kalian bisa menghitung determinan dari boleh baris 1, baris 2, baris 3, terserah ya. Silahkan pilih salah satu, yang mana nanti hasilnya sama. Nah, nanti akan kita buktikan di sini. Oke, sekarang kita mulai. Ya. Nah, yang pertama, kita akan coba operasikan yang baris ke-1 dulu. Ya, kita coba cari kofaktor, dan kemudian kita cari determinannya. Saya kasih notasi di sini adalah baris 1, sehingga kita akan fokus sekarang kepada baris pertama. Baris 1 kita cari kofaktor, maka kofaktornya ada C11 ya. Kemudian kita akan punya C12 dan kita akan punya C13. Ya, 11 baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. Oke, yang baris 1 kolom 1 ya. Kita akan memiliki nilai minornya 2, kemudian kita cari ke kanan, cari ke kiri, sehingga tersisa matriks yang di tengah, 3, 2, 0, 1. Oke, kita ingat-ingat kembali rumus menghitung kofaktor. Oke. Oke, dalam menghitung kofaktor ya, kita akan menggunakan minus 1 pangkat dari nilai kofaktornya dijumlahkan dikalikan dengan determinan dari matriks yang tidak kita coret. Sehingga di sini ketika kita akan mencari nilai kofaktor dari baris 1 ya, maka kita akan punya minus 1 pangkat 1 ditambah 1 ya dari sini. Kemudian dikalikan dengan determinan dari matriks yang belum dicoret yaitu 3, 2, 0, 1. Oke, kemudian sekarang kofaktor yang pada baris 1 kolom kedua kita akan punya minus 1, 1 ditambah 2 ya, 1, 2, maka di sini 1 ditambah 2 dikali determinan yang belum tercoret. Oke, karena kita sekarang berada pada baris pertama kolom kedua, maka nah ini ya, kita punya matriks yang belum tercoret adalah minus 1, 2, 4, 1. Minus 1, 2, 4, 1. Sekarang kita cari kofaktor yang ketiga. Minus 1, 1 ditambah 3, 1 tambah 3, dikali dengan determinan dari matriks yang belum tercoret. Karena seperti ini, sehingga yang belum tercoret adalah minus 1, 3, 4, 0. Oke, sekarang kita hitung masing-masing ya. Di sini kita punya minus 1 pangkat 2, berarti kita akan punya 1.
dikali dengan determinan dari 3201 ya. Ingat AD dikurangi BC, sehingga kita akan punya 3 dikali 1 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 3. Ini untuk kofaktor 11, untuk kofaktor 1 kolom kedua, maka kita punya minus 1 pangkat 1 tambah 2, 3, berarti minus 1 pangkat 3 sama dengan minus 1 dikalikan dengan determinan minus 1, 1, 2, 4 ya, berarti minus 1 kali 1 dikurangi 2 dikalikan 4. Maka dia sama dengan minus 1 dikali minus 1 dikali 8. Berarti ini sama dengan minus 8. Oke ya, matematika biasa. Minus 1 dikali minus 1 positif 1 dikali minus 2 kali 4 minus 8. Oke, selanjutnya di sini minus 1, 1, 3 berarti minus 1 pangkat 4. Kita akan punya 1. Dikali dengan determinannya, minus 1 kali 0. Dikurangi 4 kali 3. Dikurangi 3 kali 4 ya, 3 kali 4. Maka di sini kita akan punya minus 12. Oke, selanjutnya untuk mencari determinan ya. Kalau kita buka kembali rumusnya, oke, blur ya. Oke. Determinan ya dari satu baris, misal kita pakai baris yang pertama, maka dia adalah kofaktor dikalikan dengan entry pada kofaktor tersebut, kofaktor kalikan entry pada kofaktor pada entry tersebut, ditambah dengan kofaktor pada entry dikalikan dengan entry pada kofaktor tersebut. Sehingga di sini jika saya memiliki C11, C12, C13, maka saya akan berfokus pada baris pertama. Sehingga determinan dari matriks D adalah kofaktor 1, yaitu 3, dikalikan dengan entry pertama, yaitu 2. 3 kali 2, ditambah kofaktor kedua, minus 8. Minus 8 saya kalikan dengan entry pada kolom kedua. Maka saya akan punya minus 8 dikalikan dengan 1, ditambah oh maaf teman-teman. Ini di sini harusnya adalah minus 1 pangkat 3 minus 1 dikali minus 1 kali minus 1 minus 1. Oh ya, maaf ya, di sini saya melakukan kesalahan. Untuk yang kofaktor di sini harusnya bukan minus 8 ya teman-teman ya. Harusnya di sini itu kofaktornya adalah, oke, saya hitung ulang. Minus 1 dikali minus 1 minus 1 dikurangi 8. Berarti di sini adalah minus 9 dikali minus 1. Dia adalah positif 9. Oke, berarti di sini harusnya bukan minus 8 lagi. Saya ulangi. Maka determinan D adalah 3 dikali 2. 3 dikali entry pertama. Ditambah
9 dikali 1, kofaktor dikalikan dengan entry kedua, ditambah minus 12 dikali 0, entry ketiganya 0. Maka nilai determinannya sama dengan 15. Nah, kalau kita cek dengan hasil pencarian kofaktor kita pada soal sebelumnya, dia memiliki nilai determinan yang sama. Oke ya. Ini menggunakan metode Sarus, yang ini menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, silahkan kalian lebih mudah mengerjakan menggunakan yang mana. Nah, sekarang kita akan coba buktikan ya, teman-teman. Misal, kita mau menggunakan baris kedua ya, sebagai acuan kita untuk mencari determinan. Di sini saya akan memilih baris kedua sebagai minor, di mana memiliki entry-nya adalah minus 1, 3,2. Biar saya tidak bolak-balik ke atas. Oke, kita cari C21. Ya. C21, maka saya fokus ke sini ya, teman-teman. Saya coret, tersisa 1001. Sehingga kofaktornya adalah minus 1 pangkat. Ya. Minus 1 pangkat 2 ditambah 1 dikali dengan determinan dari 1001. Oke, karena ini determinan 1001, maka dia determinannya adalah sama dengan 1. Minus 1 pangkat 2 plus 1 sama dengan minus 1. Sekarang saya akan cari C22. Kofaktor pada baris kedua, kolom kedua. Minus 1 kali 2 ditambah 2 dikali dengan determinan matriks yang belum tercoret. Maka 22 ya. Pada di sini saya coret dan tengah ya, semua ada tengah. Saya coret misalkan 2041. 2041. Maka di sini saya akan punya 1 ya, minus 1 pangkat 4 ya, sama dengan 1. Kalikan dengan determinannya 2 dikurangi 0 kali 4. Maka sama dengan 2. Maka C atau kofaktor pada baris 2 kolom 2 sama dengan 2. Kemudian selanjutnya pada C23. Kita cari. Maka dia adalah minus 1 dikali pangkat 2 ditambah 3. Karena 23 di sini. Kalikan dengan determinan dari matriks yang belum tercoret. Oke, berarti saya coret sini dan sini. Yang belum tercoret adalah ini dan ini. Sehingga matriksnya adalah 2140. Sama dengan minus 1 dikalikan 2 kali 0, 0. 1 dikali 4, 4. Tapi karena dikurangkan jadi minus 4. Maka untuk yang di sini nilai kofaktornya sama dengan 4. Sorry, minus 4. Ya, sama dengan 4. Tuh, 4 ya. Oke, sekarang kita cari determinannya. Entry-nya adalah minus 1, 3, 2. Maka determinan dari matriks D sama dengan C21 ya. C21 dikalikan dengan minus 1 ditambah C22 dikalikan 3 ditambah C23 dikalikan 2. Minus 1, 3, 2. Kita masukkan nilai masing-masing kofaktornya. Minus 1 dikali minus 1 ditambah 4 dikali 3
Sorry. 2 dikali 3 ya, teman-teman. 2 ya. 2 dikali 3 ditambah 4 dikali 2. Maka kita akan punya 1 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 15. Nah, di sini pakai baris 2 pun determinannya sama. Nah, ketika teman-teman coba menggunakan baris ketiga, hasilnya juga akan tetap sama. Determinannya sama dengan 15. Dan cukup sekian teman-teman untuk latihan ya dari contoh perhitungan determinan matriks ya menggunakan metode Sarus dan juga ekspansi kofaktor. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang matriks OPE. Terima kasih. Sampai jumpa.